Tema berdamai dengan rasa kecewa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, acap kali saya mengalami kenyataan bahwa apa yang saya idealkan, apa yang saya inginkan, bahkan apa yang saya minta dalam doa tidak terpenuhi. Acap kali saya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa apa yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik, apa yang saya buat bahkan mengecewakan orang lain. Realitas-realitas kecil dalam hidup ini mungkin sudah sangat biasa ya, dan mungkin Anda juga merasa baik-baik saja, Anda merasa tidak perlu berdamai dengan rasa kecewa, sehingga Anda tidak perlu mendengarkan sesi ini mungkin. Bagi saya pribadi, suka atau tidak suka, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan rasa kecewa, ada sedikit bagian dari hati kita yang menjadi seperti mati rasa. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami ini. Apalagi kalau Anda begitu kerap dikecewakan, mungkin bukan hanya sedikit hati yang mati rasa, tapi mungkin separuh hati itu mati rasa. Tapi bagaimanapun teman-teman, kalau Tuhan berkarya dalam segala sesuatu, bukankah Dia juga berkarya dalam hal-hal yang bagi kita kurang mengenakan? Maka pagi ini saya undang Anda untuk bertanya, kira-kira kalau kita merasa kecewa dengan hidup, kalau kita merasa hidup kita sedang tidak baik-baik saja, atau ketika kita merasa begitu tertekan karena seolah-olah kita hidup bukan untuk bahagia, kira-kira apa sabda Tuhan yang mau disampaikan pada Anda dalam hidup ini? Mungkin teman-teman Anda yang pernah mengikuti kanalnya Father Mike dari USA itu pernah mendengar kisah ini. Rupa-rupanya seringkali kita tidak sadar bahwa kita berpikir terlalu serius tentang diri kita. Paus Benediktus ke-16 itu punya kutipan yang sangat indah. Para malaikat itu bisa terbang karena tidak terlalu serius memikirkan diri mereka sendiri. Sementara kita di dunia ini seringkali berpikir tentang aku, dan aku sampai kita itu berbeban berat dengan aku dan gampang kecewa, gampang patah hati, lalu kita lupa untuk terbang karena badan kita menjadi begitu berat. Kadang-kadang kita tidak bisa terbang seperti malaikat, kita tidak bisa enteng pikiran dan hatinya karena kita berpikir terlalu serius tentang diri kita dan hidup kita, dan kita tidak berpikir serius tentang Allah. Kita tidak mulai berpikir serius tentang dosa, kita mulai tidak berpikir serius tentang kasih, tentang pengampunan. Mungkin ada benarnya kata Father Mike ini. Kalau kita melihat struktur kekecewaan, biasanya kalau kita melihat diri yang sedang kecewa, di sana terjadi dialog dengan hati kita sendiri. Kok aku begini ya? Kok aku begitu ya? Apalagi kalau kekecewaan kita berkaitan dengan relasi. Apalagi kalau kekecewaan kita berkaitan dengan urusan-urusan finansial. Kok aku salah mengambil langkah ini ya? Kok aku salah berjumpa dengan orang itu ya? Kok aku salah membuat pilihan-pilihan ini ya? Selalu ada dialog seperti menyalahkan diri sendiri, menyesal dengan diri sendiri. Dan anehnya dialog dengan diri sendiri itulah yang memenuhi isi kepala kita, bukan? Ketika kita sedang kecewa-kecewanya. Bahkan ketika Anda dikecewakan oleh orang lain, Anda sering-sering berpikir bukan hanya tentang dia yang mengecewakan Anda, tapi Anda akan lebih masuk ke dalam dan menyalahkan diri sendiri. Sekali lagi, ya karena kita bukan malaikat mungkin. Kita terlalu serius memikirkan diri sendiri. Nah, mungkin ini baik untuk kita renungkan teman-teman, karena kalau kita ingat kisah Musa ketika dia sudah hampir sampai di tanah terjanji, ketika dia sudah tinggal sedikit lagi, sudah berapa puluh tahun bersama bangsa Israel mau berjalan ke tanah terjanji, tapi ketika hampir masuk itu, bangsa Israel itu masih saja mengeluh. Sudahlah diberi mana, sudahlah diberi
diberi minum, tidak pernah kekurangan. Kalau diserang bangsa lain selalu Tuhan yang membela. Sudahlah mereka lihat lurus-lurus dengan mata kepala sendiri. Tuhan berjalan dalam tiang api, tiang awan. Kok masih kurang percaya? Masih meragukan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan Musa? Tuhan perintahkan pada Musa ketika bangsa Israel kehausan di padang gurun untuk memerintahkan kepada batu supaya mengeluarkan mata air. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia menghantam batu itu. Musa melakukan lebih daripada apa yang Tuhan minta, dan Musa menunjukkan egonya. Nah, ini loh yang seringkali terjadi juga dengan kita. Justru pada saat kita kecewa, kadang-kadang kita gagal mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Alih-alih memerintahkan batu untuk mengeluarkan air, Musa menghantam batu itu. Dan dia marah-marah kepada bangsa Israel, tapi yang keluar adalah egonya dan bukan perintah Tuhan. Saya pikir ini struktur orang kecewa sama juga terjadi. Ketika kita kecewa, jangan-jangan kita terlalu banyak berfokus pada diri sendiri, lalu kita lupa relasi kita dengan Allah yang menyembuhkan. Relasi kita dengan Allah yang menguatkan perjalanan hidup. Maka pesan saya padamu teman-teman, pesan singkat saja, mari kita klaim sabda Tuhan. Ketika kita kecewa, Tuhan tidak minta pertama-tama kita berdialog dengan diri sendiri terus gitu ya, menyesali diri, menyesali perjumpaan dengan orang lain yang mengecewakan kita, menyesali banyak pilihan-pilihan hidup. Anda tidak akan bisa terbang tinggi. Apa yang Tuhan katakan pada orang yang kecewa? Datanglah padaku, hai kalian yang berbeban berat. Datanglah padaku kalian yang letih lesu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sapaan Tuhan untuk datang kepadanya mengajakmu untuk keluar dari diri sendiri, mengajakmu keluar untuk dari ego, mengajakmu keluar dari pikiran-pikiran yang hanya berpusat pada masalah. No, stop, katakan cukup. Katakan cukup. Saatnya Anda datang pada Yesus. Saatnya Anda berjumpa secara pribadi dengan Dia. Saatnya sekarang ini Anda katakan, Tuhan, aku mungkin punya masalah. Aku mungkin punya begitu banyak beban. Tuhan, mungkin aku menyimpan banyak rasa kecewa. Tapi aku yakin dan percaya di dalam Engkau semua akan menjadi baik. Datanglah padaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan padamu. Karena memang hanya di dalam Tuhan ada kelegaan yang sejati. Di dalam Tuhan ada kejutan-kejutan alternatif. Pilihan-pilihan solusi yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Di dalam Dia ada kelegaan yang membuat kita belajar berdamai dengan kekecewaan kita. Saya nggak bilang langsung ya, mungkin Tuhan mendidikmu dalam proses. Injil Markus bab 7 tentang perempuan Sirofenisia yang berjumpa dengan Yesus dan minta supaya anaknya disembuhkan. Perempuan ini perempuan ini tidak malu-malu untuk datang pada Yesus. Walaupun dia bukan seorang Israel, dia seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia yang dianggap kafir pada zaman itu. Cinta dan kekhawatirannya karena anaknya yang sakit ini membuat dia berani berhadapan dengan Yesus dan bahkan beradu argumen. Yesus menguji iman si perempuan ini. Yesus berkata, "Hei wanita, tidak baik memberikan roti kepada anjing." Lalu apa respon si ibu ini? Si perempuan Sirofenisia ini tetap datang pada Yesus. Dia tahu Yesus sedang tanda petik menyindirnya karena dia bukan orang Israel. Dia bilang, bahkan Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah meja anak-anak. Luar biasa. Ketika dia tampaknya ditolak, dia tidak kecewa. Ketika tampaknya Tuhan mendiamkan dia
lepro menyerah, tidak. Si perempuan ini dengan persisten, dengan konsisten juga dia datang kepada Yesus, dia tidak patah arang. Dia katakan, Tuhan, bahkan anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh. Saya pikir ini butuh iman sebesar ini untuk keluar dari kekecewaan itu ya. 100 tahun engkau hidup, 100 tahun engkau akan dikecewakan. Ada begitu banyak alasan untuk menjadi kecewa, mengeluh dengan banyak hal, menyesali pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Tapi ada 1001 alasan juga untuk datang pada Yesus. Ada 1001 alasan juga untuk boleh percaya pada Dia. Bahkan ketika kita merasa bahwa Allah sedang mendiamkan kita dan mengecewakan kita, sedang menguji kita. Pegang sabdanya hari ini. Pegang sabdanya, datanglah padaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Kita pegang, kita klaim kembali sabdanya hari ini. Supaya kita belajar keluar dari kekhawatiran hidup. Kita belajar keluar untuk tidak berfokus pada aku, dan aku. Kita datang pada Dia. Kita geser fokus kita dari diri kita kepada Yesus yang mencintai kita.